Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 hari ini akan melakukan pembahasan mengenai resource nationalism di Tanzania. Tapi sebelum dimulainya pembahasan, kami melakukan perkenalan terlebih dahulu. Dari saya Febianto Matram dengan nomor induk mahasiswa 1231004062 dan saya sendiri Devin Kurniadi dengan NIM 123-100-4011. Pembahasan ini mencangkup pengertian resource nationalism, latar belakang kemunculannya di Tanzania, sejarah dan perkembangan kebijakan, studi kasus perusahaan tambang nasional Tamiko, kontroversi dan kritik terhadap resource nationalism, dampak, kesimpulan, dan rekomendasi kebijakan. Yang pertama adalah, apa itu resource nationalism? Resource nationalism merupakan rangkaian kebijakan, praktik, dan wacana negara untuk mengklaim kontrol yang lebih besar atas sumber daya alam, baik untuk tujuan ekonomi, politik, maupun kedaulatan nasional. Dalam konteks Tanzania, resource nationalism terlihat melalui peningkatan peran negara di sektor pertambangan, renegosiasi kontrak dengan perusahaan asing, kebijakan hilirisasi mineral, kewajiban kepemilikan saham negara, larangan ekspor mineral mentah. Pendekatan ini bertujuan agar kekayaan mineral tidak hanya diekspor, tetapi juga memberikan nilai tambahan dan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi negara dan masyarakat. The ones that I've mentioned so far, who is benefiting from this resource nationalism and why aren't they being used to sort out the energy gaps that we have across the continent? I mean, I'm tempted to say that, let me start it this way. Who should be benefiting? The people that should be benefiting are the people of Africa, the poor people from Africa, who might be losing their land. Because remember that as this rare earth mining continues, it's going to affect agriculture and other forms of livelihood in Africa. Latar belakang resource nationalism di Tanzania. Nasionalisme sumber daya di Tanzania muncul sebagai reaksi terhadap kegagalan pembangunan ekstraktif berbasis neoliberal. Selama bertahun-tahun, sektor pertambangan didominasi perusahaan asing multinasional, memberikan keuntungan besar bagi investor asing, namun kontribusinya terhadap pembangunan nasional relatif kecil. Akibatnya muncul kritik dari masyarakat sipil bahwa ekstraksi sumber daya belum meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Resource nationalism kemudian digunakan untuk memfokuskan kembali ekstraksi sumber daya agar berkontribusi pada pembangunan nasional dan lokal melalui kebijakan seperti persyaratan lokal konten, kenaikan pajak dan royalti, partisipasi langsung negara dan masyarakat. Sejarah nasionalisme sumber daya Tanzania. Fondasi awal dan era pasca kolonial. Penambangan di Tanzania telah ada sebelum kolonialisme, namun eksploitasi komersial dimulai pada masa kolonial Jerman pada tahun 1890-an. Setelah kemerdekaan Tanzania cenderung mengadopsi pendekatan kontrol negara yang kemudian menjadi fondasi ideologis bagi nasionalisme sumber daya di masa depan. Munculnya nasionalisme modern 2000-an. Pada 2000-an, kekhawatiran terhadap kontrak tambang yang tidak adil mendorong pembentukan Tanzania Mineral Audit Agency pada tahun 2009, penguatan regulasi energi melalui EWURA 2001, disahkan Undang-Undang Pertambangan 2010, yang kemudian memperkuat pengawasan negara dan persyaratan kandungan lokal. Radikalisasi era Magufuli 2015-2021. Di bawah Presiden John Magufuli, resource nationalism memasuki fase yang lebih tegas dan konfrontatif. Pemerintah menyatakan bahwa negara Tanzania dirugikan oleh perusahaan pertambangan asing. Tahun 2017 disahkan Undang-Undang Kedaulatan Sumber Daya yang memungkinkan renegosiasi kontrak, menegaskan kepemilikan negara atas mineral, membatasi arbitrase internasional. Era ini ditandai oleh konflik besar, terutama dengan Barrick Gold, serta intervensi langsung negara di sektor
Tanzanite, termasuk pembangunan tembok di Mererani untuk menekan penyelundupan. Studi kasus Stamiko. Salah satu pilar utama Resource Nationalism di Tanzania adalah State Mining Corporation atau disebut sebagai Stamiko. Setelah tahun 2005, Stamiko dihidupkan kembali berdasarkan rekomendasi Komisi Bomani karena dinilai memiliki peran strategis dalam memperjuangkan kepentingan negara di sektor pertambangan. Stamiko memperoleh petang luas, mulai dari eksplorasi dan produksi, konsultasi dan studi kelayakan, pengolahan dan pemasaran mineral, transformasi pertambangan rakyat. Saat ini Stamiko terlibat dalam berbagai proyek emas, batubara, tanzanite, serta mengembangkan lithium dan grafit untuk industri baterai kendaraan listrik. Keberhasilan Stamiko terlihat dari peningkatan kembali negara atas aset tambang, kenaikan pendapatan negara, penciptaan lapangan kerja dan suplai lokal, transfer teknologi dan peningkatan kapasitas SDM, posisi tawar Tanzania yang lebih kuat dalam negosiasi kontrak. Jadi, meskipun menunjukkan berbagai capaian resource nasionalisme di Tanzania, ini juga menuai kontroversi yang banyak, terutama kebijakan yang terlalu dinilai tegas. Yang pertama yaitu menciptakan ketidakpastian hukum, menurunkan minat investasi asing, meningkatkan persepsi risiko bagi investor-investor. Kedua, yaitu pembatasan arbitrase dianggap yang bikin mengurangi perlindungan hukum bagi investor dan juga berpotensi mengisolasi Tanzania dari sistem investasi global. Ketiga, penguatan peran BUMN seperti Stamiko yang menimbulkan inefisiensi, rentan terhadap intervensi politik, dan juga bergantung pada kapasitas manajerial negara. Selain itu, sebagian penambang skala kecil dan perempuan masih terpinggirkan, meskipun kebijakan nasionalisme sumber daya mengklaim inklusivitas. Secara umum, resource nasionalisme di Tanzania menghasilkan inovasi kelembagaan, peningkatan pendapatan negara, dan partisipasi lokal yang cenderung lebih besar. Namun, hambatan struktural seperti kapasitas intuisi yang lemah, keterbatasan investasi domestik, dan minimnya keterkaitan industri yang membuat dampak transformasionalnya masih cenderung terbatas. Sebagai kesimpulan, resource nasionalisme di Tanzania menunjukkan hasil yang campuran. Di satu sisi, kebijakan ini berhasil karena memperbaiki kontrol negara, meningkatkan pendapatan tambang, dan juga memperkuat posisi tawar dari pemerintah. Namun, di sisi lain, kebijakan ini belum mampu mendorong transformasi ekonomi struktural secara menyeluruh. Jadi menurut kami, rekomendasi ke depannya itu investasi dalam kapasitas perpajakan dan pengawasan negara, perbaikan koordinasi untuk mendukung penambang skala-skala kecil. Selanjutnya, penguatan tata kelola dan profesionalisme BUMN seperti yang saya sebut Stamiko. Dan selanjutnya penanganan ketimpangan gender melalui penegakan hukum dan sosialisasi. Jadi menurut kami dengan langkah tersebut, resource nasionalisme berpotensi menjadikan alat pembangunan yang lebih keberlanjutan.